Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman sehat dan sukses selalu, dan semoga apa yang teman-teman inginkan segera cepat tercapai ya, teman-teman. Amin. Di sini saya sedikit mau share ya, share ilmu atau pengalaman seputar servo ya teman-teman ya, terutama buat WL Toys ya. Untuk pengguna teman-teman WL Toys, aku pakai WL Toys ini teman-teman, Super 10. Jadi umumnya kan kalau untuk ISC WL Toys itu kayak gini teman-teman, ISC dan receiver itu jadi satu ya, sekaligus plus modul servo ya. Karena makanya kenapa di sini servonya dia itu 5 pin teman-teman. Kalau untuk di RC pada umumnya Super 10 atau Super 12 MNWPL gitu, dia servonya 3 pin, atau kita bisa sebut servo universal ya. Tapi kalau untuk WL Toys itu dia 5 pin kayak gini teman-teman. Nah, 5 pin ya. Jadi sebenarnya di dalam servo 5 pin ini nggak ada modul seperti di servo kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nggak ada boardnya, nggak ada PCB-nya. Jadi di sini hanya pure motor dan potensio aja. Potensio itu fungsinya untuk limiter ya teman-teman. Kita bongkar aja biar teman-teman nggak penasaran ya. Iya. Oke ya, nah kayak gini teman-teman. Ini servo 5 pin. Seperti yang saya bilang tadi di awal, servo 5 pin itu nggak ada PCB atau modul apapun di dalamnya. Jadi hanya pure potensio dan motor ya. Jadi nggak perlu di WP. Nah, kalau untuk yang servo 3 pin ini, dia di dalamnya ada modulnya teman-teman. Fungsinya sih sama, potensio itu untuk limiternya ya, limiter putarannya. Nah, ini dia yang aku maksud teman-teman. Nah, ini ada modulnya ya teman-teman. Oke, kelihatan di dalamnya ini PCB-nya. Nah, pertanyaannya kadang-kadang untuk teman-teman yang punya WL Toys kayak gini ya, kita cabut dulu. Umumnya mereka kan pada pakai 5 pin ya kalau WL Toys ya, kayak gini teman-teman. Umumnya pakai 5 pin. Oke. Dan jeleknya di sini aku ada trouble di servo steering utamanya. Dia itu gear depannya itu terlihatnya kokoh metal, tapi nggak taunya di dalam itu plastik teman-teman. Tapi kalau untuk yang ini MG995 ya, tapi nggak semua MG995 itu plastik ya teman-teman. Nggak semuanya full metal ya, ada juga yang banci, artinya yang semi plastik, ada yang plastik juga. Tapi ini yang aku punya full metal. Dan untuk si servo 5 pin ini untuk yang dual speednya ya, ini full plastik, punya WL Toys. Lalu kita bongkar nanti yang ini. Oke, nanti saya rapiin. Dan punya strukturnya. Ini kita akan buka si servonya. Tadi aku bilang semi ya teman-teman, jadi nggak full metal. Karena di kitnya itu tertulis gini teman-teman, metal gear. Entah apanya, cuma udah aku lihat di bevelnya itu memang metal. Oke, lanjut kita bahas servo aja dulu. Nah, ini servo 5 pin ya. Kita akan buktikan apakah dia
bener-bener full metal atau enggak. Nah kayak gini teman-teman, jadi yang full metal depannya aja ya, untuk mount servonya sama gear di sini hanya 2 ya. Jadi ini tuh full plastik teman-teman. Tapi untuk pinion motornya sih metal ya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Sekalian lagi kita buka untuk buktikan omongan saya tadi bahwa servo 5 pin itu nggak ada PCB atau modulnya. Jadi hanya pure motor dan potensio. Nah di tutorial kali ini saya mau share buat teman-teman gimana caranya kalau buat teman-teman yang punya WL Toys soket 5 pin, terus kita mau ganti servo yang 3 pin, apakah bisa? Bisa. Sini makanya saya akan tutorialkan dan tolong diperhatikan ya. Oke, kayak gini teman-teman. Ini potensio dan ini motornya. Oke, lanjut teman-teman. Pertama-tama kita trondolin dulu ya servo MG 995 nya yang full metal. Karena untuk mencabut modul potensionya ya teman-teman. Oke, caranya cukup ditekan gitu aja teman-teman. Nah ini motornya penampakannya kayak gini. Ini 3 pin ya yang MG 995 ya, dan ini yang 5 pin WL Toys. Oke, lanjut teman-teman. Aku lagi panasin soldernya dulu ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan videonya dari awal sampai akhir biar nggak ada gagal paham ya. Karena tutorial di sini saya bikin dengan saya usahakan sangat jelas buat teman-teman pemula yang memang senang ngoprek juga. Silahkan kalau mau diikutin. Oke, jadi kalau untuk di motor itu semua kabel plus ya teman-teman. Jadi putar-putar arus aja. Tapi yang paling utama di soket ini teman-teman, karena di sini ada plus minus dan kabel sinyalnya ya. Dan di potensio si WL Toys ini yang 5 pin pun sama, ada plus minus dan kabel sinyalnya. Sekarang ini akan kita copot dan kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Untuk tipe motor sih sama ya, besarnya pun sama. Cuma tadi udah aku coba swap ya, jadi gear ininya tuh beda teman-teman. Lebarnya hanya beda beberapa mili. Jadi kalau aku hanya coba ganti gearnya aja dengan MG 995 nggak akan bisa, terlalu maksa ya, jadi nggak bisa muter, nyangkut jatuhnya. Oke, kita ingetin posisi potensionya teman-teman. Sini ada coklat ya, merah dan kuning. Oke ya, sini yang soket hitamnya kita tandain teman-teman. Sini kita akan cabut ya. Oke, ini potensionya. Sekarang kita akan copot potensionya si WL Toys ya teman-teman.
Oke, ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita swap ya teman-teman, ya kita pindahin. Oke, udah kita cek. Ternyata potensinya sama ya teman-teman. Oke, jadi tinggal kita pindahkan soket potensionya ya teman-teman ya. Ini mengikuti tadi ya. Di sini yang aku tandain di sini itu, aku garis tadi itu warna hitam atau minusnya. Dan ini kita lihat sih ukuran potensionya sama ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang kebetulan dapatnya beda ukuran potensionya, teman-teman tinggal solder aja kabel-kabel ini ke potensio ini ya, dengan mengikuti urutannya. Plus di tengah pokoknya ya ngikutin gitulah, ikutin seperti awal tadi pas teman-teman masang di nyabut di sini teman-teman, karena ini searah ya kayak gini. Oke, jadi ini karena aku lihat sama, jadi di sini aku hanya memindahkan motor aja teman-teman. Oke, ini udah aku solder motornya, tinggal kita masukin potensionya teman-teman. Posisi potensionya ngadep gini ya. Oke, nanti tinggal kita coba pasang. Nah, kalau teman-teman baru nyalain terus langsung muter gini nggak apa-apa ya motornya, kita harus netralkan di potensionya. Oke, kita coba putar. Oke, tinggal kita pasang ya teman-teman. Nah, oke ya, tinggal kita susun gear yang tadi ya teman-teman. Di sini yang kena pinionnya itu gear yang agak lebar. Sorry. Dan di sini setelah potensinya kita netralkan, kita masukkan gear yang ini teman-teman. Oke, kita pasang bearing dulu teman-teman. Ini agak mudah copot ya, saya coba lem dulu ya.
Oke teman-teman, jadi sambil kita atur netral potensionya, kita sambil colok aja ya. Nah, kayak gini teman-teman, ini muter ya, lagi muter ya. Oke, kayaknya karena tadi punya si MG995 dia nggak pakai bearing ya teman-teman, cuma pakai bushing kayak gini. Kita coba cabut aja bearingnya. Oke, lalu step keduanya kita pasang gear yang agak telungkup gini teman-teman, kayak gini ya. Untuk teman-teman pemula yang belum bisa bedakan mana gearnya, diusahakan pakai tempat ya, karena kita udah terbiasa, jadi nggak bingung jadinya. Oke, kayak gini ya teman-teman, ini udah terpasang, tinggal kita pasang si rumah servonya. Oke, kita tes ya teman-teman. Oke, jadi kita pakai servo MG995 tapi soketnya WL Toys teman-teman. Oke, selesai, tinggal kita pasang. Setelah selesai setting trim tadi, kita cabut baterai ya. Oke ya teman-teman, jadi di sini servo MG995 kita pakai soket untuk WL Toys ya. Oke ya teman-teman, kita nyalakan. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Sini kenapa saya buat tutorial seputar WL Toys, karena banyak juga teman-teman pengguna WL Toys ya yang agak sedikit kebingungan karena dia punya soket sendiri ya, 5 pin, sedangkan umumnya servo RC 10 atau 1012 yang lainnya itu umumnya 3 pin kayak gini teman-teman. Oke, jadi biasanya sih kalau untuk servo WL Toys gini agak sedikit mahal ya, dan yaitu tadi aku bilang servo yang bawaannya dia itu enggak full gear metal ya teman-teman, jadi ya sedikit gimana ya, jadi depannya luarnya metal, dalamnya plastik kayak gini teman-teman. Karena kalau untuk ini kan RC crawling ya, ketika crawling kita sangat penting banget dengan yang namanya servo, dan beban servo juga lumayan berat, jadi wajar aja kalau rata-rata WL Toys itu cepat kalah di servo ya, apalagi yang ininya plastik, karena itu dia apa namanya, harus nambah cost lebih untuk beli servonya dia sendiri karena soket sendiri ya. Tapi saya buat tutorial ini semoga bermanfaat biar teman-teman bisa ngerubah servo biasa jadi bisa untuk WL Toys ya.
Oke, sekarang tinggal kita pasang ya teman-teman. Alangkah baiknya sedikit kasih tips teman-teman, kalau untuk pasang arm servo usahakan dalam keadaan nyala ya, atau sudah keadaan nyala gini, atau keadaan sudah dinetralkan, untuk menghindari biasanya kalau kita baru nyalain elektrik, servo tuh langsung balik ke posisi netral ya. Tapi kalau kita masang tuasnya kayak gini salah, karena keadaan mati, itu bisa fatal ngerontokin gear ya teman-teman. Jadi langkah baiknya dalam keadaan nyala dan posisi di steering trimnya 0 ya, baru kita mainin kita adjust di tuas servonya. Oke, ini udah selesai, tinggal kita pasang. Oke ya teman-teman, ini servo full metal MG995. Oke, servo MG995 di Weltoys ya. Oke, gitu aja teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau dirasa bermanfaat silahkan untuk di share di grup atau diberitahukan ke teman-teman lainnya yang punya Weltoys ya, yang mengalami trouble servo. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah menonton, dan silahkan dipraktekkan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.